Basah lagi, ya nggak apa-apa. Setelah tangannya dikeringkan, olesi lagi. Nanti akan lepas. Koreng itu kering, kemudian melupas. Kulitnya kalau udah melupas, olesi zaitun. Oke, gatal kan? Dari dalam Rosella EGM. Nah, karena itu bisa jadi alergi tuh, gigitan nyamuk. Nah, setiap anak sudah habis mandi, balurin MHS seluruh tubuh. Kan MHS itu ada pahit-pahitnya. Jadi nyamuk itu pahit. Oke, lanjut. Dari Facebook lagi nih, Mine. Iya. Sekarang Aku mau cerita dong, bajuku bagus kan? Ini dari Jumputan Batik Palembang. Di zoom dulu, di zoom. Zoom dulu cantik ya. Palembang punya nih. Rasa lokal ini. Iya, Umi suka yang kedaerahan. Iya. Ya, warna favorit Umi, Mi. Oh iya, makanya kemarin requestnya ungu flyernya. Iya, kerudungnya. Jangan abu-abu dong, aku nggak mandi pakai abu. Nggak seger. Nggak seger gitu. Oke. Oke, lanjut dari Ibu Zuliarni. Mm-mm. Ibu Zuliarni punya anak usia 10 tahun, Umi. Jadi punya penyakit radang pada saringan ginjal dan urinnya. Kurang lebih apa plus umurnya urinnya plus 3. Urinnya udah plus 3. Apa herbalnya yang diminumkan, Mi? Radang di Saringan di saringan ginjal, Urin. urinnya plus 3. Kemudian usianya 10 tahun. Stop yang protein tinggi hariannya. Masak sup nggak usah kasih kacang merah. Sementara kacang-kacang nggak dulu. Telurnya stop dulu, ya, protein-proteinnya. Kemudian apakah pernah dikasih vitamin-vitamin yang kayak gitu-gitu gitu, yang hingga akhirnya ada endapan. Oke. Sehingga di detox urin, kan itu darah urin tuh. Teh sentelati ya. Namanya apa sih? Sentelati. Sentela itu namanya pegagan. Jadi nanti kalau punya anak lahir perempuan kasih nama Sentela. Manggilnya Ella. Sentela ini pegagan. Nah, itu pegagan dulu dicelup 5 menit. Kalau pegagan jangan lama-lama. Airnya bisa dispenser, bisa termos. Sudah panas, celupkan 5 menit, angkat, kasih madu. Kasih madu. Nah, nanti pipisnya jadi banyak, nanti bisa berkurang. Semua yang terkait dengan peradangan itu perlu yang ada pegagan, karena pegagan itu anti-inflamasi peradangan. Kalau pegagan nggak ada, kalau Sentela nggak ada, pegagan kapsul dibuka 1 kapsul. Kalau nggak ada, Angrin. Kalau nggak ada, Andro. Kalau nggak ada, madu SC. Kalau nggak ada, yang nggak ada apanya, Bu, duitnya. Oke. Ada dari Mbak Putri, bayi 10 bulan ada benjolan di tengah dada sebesar kelereng. Herbanya apa, Mi? Bayi 10 bulan ada benjolan, balur aja MHS anget. Jangan dipijat. Ya, ibunya nih, bayinya kan 10 bulan. Ibunya konsumsi yang ada habatus sauda atau dipsekuah, pilih satu di antara 2. Bayinya balur MHS anget, nggak boleh dipijat. Ya. Oke, lanjut dari Facebook. Dari Ibu Asih ini, Mi. Jadi Ibu Asih punya pasien umur 65 tahun, BAB darah sudah 7 hari. Sudah konsumsi biosir juga 3x3 sehari, gamat juga 3x3, seri kumat 3x2, tapi belum stop darahnya, Mi. Gimana solusinya ya? Berapa tahun? 65 tahun. 65 tahun. BAB darah 7 hari. Ya. Nanti di rumah dibuatkan, tolong dipegang Mbak Dari. Nah, ini kopi HC, 1 saset kopi HC dicampur 10 gamat. 10 gamat. 10 gamat dibuka, dicampur kopi HC, aduk, beri air panas. Biasa kayak bikin kopi, 5 jam ditunggu. Kalau masih berdarah lagi BAB-nya, dikasih kopinya HC1, gamatnya 7.
Nanti tunggu lagi 3 jam. Kalau berdarah lagi, buatkan lagi kopi HC-nya 1, gamatnya 5. Kalau sehari sudah enggak, selanjutnya rutin setiap bikin kopi HC, gamatnya 1. Oke. Kasih. Iya. Jadi gamat dan kopi HC. Oke. Masih ada yang nanya obat skabis pada bayi dan balita apa ya? Skabis, ya. 30 menit sebelum mandi, seluruh badan termasuk darah skabis baluri sabun kolagen dulu. Jadi sabun kolagennya dipotong-potong, terus dibasahin. Ambil 1, misalnya dipotong 4 gitu ya, sabun kolagennya. Potong 8 juga boleh. Ambil 1 yang dibasahi sabunnya, bukan badannya. Olesi di tempat yang skabies sambil sekitarnya. Kalau bayi itu kan suka garuk, takutnya digaruk di situ pindah. Maka seluruh badan balur-baluri, oles-olesi sabunnya. Basahin lagi sabunnya. Jadi disabuni dulu sebelum mandi, 30 menit atau 20 menit. Nah, saat mandi airnya rebusan daun sirih. Jadi ambil sirih segenggam, direbus, kasih garam 1 sendok makan atau 1 sendok. Kalau anak-anak ya setengah sendok makan nggak apa-apa. Jadi rebus garam dan daun sirih. Mandinya pakai air garam dan yang tadi air daun sirih. Jangan lupa saat mandi sabunnya propolis. Tapi yang dibalur-balurkan sabunnya kolagen, mandinya sabunnya propolis. Oke. Oke, lanjut dari Facebook nih, ada dari Mbak Izatin Neez. Umi, herba untuk meningkatkan HB dan zat besi untuk anak berumur 18 bulan nih. HB zat besi bisa spirulina yang ada kurma, deoksiribosari kurma, madu. Untuk anak berumur 18 bulan? 18 bulan iya, tinggal dosisnya aja. Oh gitu. Spirulina kan bisa dibuka, dicairkan, ya. 18 bulan itu sudah setahun setengah Oh iya, lebih. setahun setengah. Bukan 18 hari kan? Bismillah. Ini kalau bayi umur 3 bulan tidak ASI, cuman konsumsi EGM itu kadang muntah ya Mi, sehari 2 kali, ada solusi enggak? Jadi kalau bayi habis minum susu, apapun susunya baik ASI, itu ditempelkan dulu di dada ibunya, tepuk-tepuk sampai bunyi gitu. Jadi jangan habis dikasih susu ditidurin atau bahkan minumnya sambil tidur gitu. Karena kan masih bayi itu sistem pencernaannya belum sempurna. 1. Yang kedua, kalau penuh ya kan deket ke maka kalau habis baik ASI atau minum botol ditempel dulu di punggung ibunya, di dada ibunya, tepuk-tepuk sampai gitu. Nah baru agak kayak didudukkan dulu sedikit, agak direbahkan sedikit, kan 3 bulan ya udah bisa diginiin, udah sampai dia nyaman, tenang. Baru kalau tidur itu jangan terlentang, dimiringkan, jangan ke kiri, nanti lambungnya ketekan ke kanan agar lambungnya nggak ketekan dan jantungnya nggak agak dikasih guling sedikit, kan baru 3 bulan. Nah, kalau udah dimiringkan sedikit nanti dia gini gitu lagi, itu nanti insya Allah nggak ubah. Jadi ini bab perlakuan ibunya terhadap bayi, karena bayi kan belum bisa begini-begini, apalagi masih 3 bulan. Kalau memang kecenderungannya muntah, maka dibuat sedikit, jangan langsung banyak, sedikit, sering gitu. Jadi jangan, kalau 2 kali kan berarti banyak tuh, tapi dibuat berapa mili, nanti sehari bisa 5 kali misalnya gitu, sedikit. Pagi jam 6, jam 11, jam 3, jam 7, misalnya malam. Oke. Ada dari Mas Facebook. Oh ya, dari Facebook ada dari Pak Agus dari Tegal. Halo Tegal.
Umi, saya BAB-nya hanya sedikit, padahal saya makannya tuh normal. Saya udah konsumsi Biosir, Magavit, Sarkum, Gamat, dan Habas. Gimana solusinya ya, Umi? Nah, jadi ada kemungkinan dengan banyaknya herba tapi kurang minum, maka disebut dehidrasi. Inilah yang justru membuat BAB mengeras. Biosir itu perlu dibantu air. Jadi jangan mengandalkan biosir tanpa dibantu minum gitu. Nah, yang dibutuhkan sistem pencernaan dan sistem urin itu air putih. Saya minum banyak kok, tapi teh gitu. Ya, itu tidak membantu signifikan gitu. Jadi ketika udah minum biosir, ya bantu juga dong minum air putih yang cukup gitu. 40 mili untuk per 1 kilo berat badan. Jadi ya kalau kita rata-rata 12 gelas lah gitu ya. Oke. Ini ada nanya, ini ada yang lagi kanker cervix, terus sedang kemo, apa benar gak boleh minum herbal? Kata dokter nanti hasil kemonya nggak ada, benar begitu? Kan kemo itu kaitannya nanti dengan pengobatan yang protap itu ya. Kalau herbal kan suplemen untuk stamina. Makan nggak nasi, makan nggak sayur, makan nggak buah, kan makan kan? Nah, buahnya ditambah dengan sari kurma, kan nggak salah gitu. Makan buah mungkin apel, mungkin nanas, mungkin makan buah jambu, kan boleh ditambahin kurma. Masa nggak boleh? Cuman bedanya males ngunyah ya sari kurma, ya diet sirup. Sekarang makan sayur apa enggak? Makan dong, walaupun di kemo makan sayur apa enggak? Boleh dong, sayur katuk. Masa nggak boleh? Cuman ini sayur katuknya udah jadi kapsul, green misalnya gitu. Emang kalau udah di kemo boleh nggak minum susu? Boleh dong, ya udah sih. Menjelaskan buat apa berarti semua gitu. Nah, artinya madu kalau Allah membolehkan ya boleh. Kurma Allah membolehkan di surat Maryam ya boleh. Masa nggak boleh minum zaitun? Rasul kok yang nyuruh gitu loh. Dan Al-Quran juga wati nih zaitun. Makanlah buah kata Rasulullah. Makanlah buah zaitun. Masa nggak boleh? Kan Rasul yang nyuruh gitu. Jadi menurut saya kalau yang dikonsumsi masih sayuran, buah, madu, cuman buahnya udah dibuat sari kurma, buahnya udah jadi minyak zaitun, madu masih boleh gitu. Kan nggak makan green juga nyayur katuk gitu. Nggak makan sari kurma juga makan kurma, apalagi bulan puasa. Rasulullah air putih kurma. Bisa kita nggak boleh sari kurma. Walaupun sudah di kemo, justru menurut Umi harus ditunjang dengan konsep pola makan yang bernutrisi baik. Gitu. Madu tuh baik nutrisinya, gizinya, dan apalagi kurma. Madu, kurma, zaitun, ya hadis ya sunnah, hadis ya sunnah, ya Quran. Zaitun di Quran diperintah, madu di Quran diperintah, kurma di Quran diperintah. Clear? Iya. Jadi baik untuk nambah nutrisi yang Yang Umi pahami dari teman-teman yang pada penderita kanker, baik sudah di kemo, baik belum, mau kanker yang serviks, yang paru darah, justru dengan ditambahnya konsumsi madu, kurma, zaitun itu makin menguatkan daya tahan tubuh, insya Allah. Oke, lanjut dari Facebook. Umi, saya sudah pernah hamil 2 kali. Tekanan darah saya cukup tinggi dan anak saya dilahirkan tidak cukup bulan dan meninggal. Saya mau program hamil lagi, baiknya apa saja herbal yang perlu saya konsumsi agar ibu dan anak sehat serta selamat? Darah tinggi saat hamil preeklamsi. Jadi rutinkan dari belum hamil sampai hamil N-green. Di N-green itu stabil betul, ada pegagan, juga ada spirulina.
ada sayur katupnya gitu. Dan ada penghangat tubuhnya. Jangan lupa wanita itu kalau hamil dia nggak cuma makan untuk dirinya, tapi juga untuk janin. Jadi sebelum hamil kuatkan daya tahan tubuh, ya madu, ya kurma gitu. Bagi wanita yang merencanakan hamil, daya tahan tubuhnya perbaiki. Oke. Ada yang nanya, Mi, kalau gigi gampang copot? Ya, tulang ini perlu gamat. Nah, kalau yang nabati kurma. Lanjut. Apakah HC dan Sevel boleh dikonsumsi tiap hari oleh penderita diabetes, Mi? Ya, untuk penderita diabetes, jangan lupa jangan tinggalkan andro atau madu pahit atau diabextra gitu. Ya, yang dimaksud boleh adalah tidak berlebihan. Ya, oke. Umi, herba untuk yang kena hiperprotein apa ya, Mi? Herba yang untuk hiperprotein yang ada pegagan. Yang tadi udah dijawab. Ada lagi? Dari Ibu Yulianda Susanti, Umi kalau setelah melahirkan 5 bulan tapi belum menstruasi lagi, apa normal? Herba apa yang baiknya diminum ya? Setelah melahirkan, 5 bulan belum menstruasi. jadi kalau menyusui asinya rutin, justru bisa 2 tahun. Itu KB dari Allah. Jadi kalau ingin jarak bayi dengan berikutnya, maka ASI yang baik gitu, pemberian ASI yang baik. Itu normal ya? Normal banget, malah itu sebenarnya yang didambakan perempuan. KB alami itu. Iya, karena kalau sudah haid berarti siap berproduksi kembali, siap punya adik lagi. Oke. Nah, ini lanjut nih berhubungan. Promil untuk wanita usia 40 tahun nih. Pada intinya istri Nabi Ibrahim kan hamil usia 90 ya. Bagi Allah tidak ada yang nggak mungkin. Saya tidak mau bicara usia ya. Kalau kita pakai bagaimana basyirah kita kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Doa ini lebih penting dari semuanya, karena doa itu di awal dan di akhir. Maka inilah atas izin Allah. Tapi daya tahan tubuh disiapkan. Unsur zaitun, unsur kurma, unsur madu itu penting. Jangan lupa sayuran buah. Berarti tadi and green dan sebagainya. Oke. Umi, resep untuk varises pada rahim saat kehamilan apa ya, Mi? Sakit banget kalau miring kiri kanan, katanya nggak enak. Ya, memang varises saat hamil ini juga berisiko. Maka varises ini kan pembesaran vena. Jadi kalau mau tidur itu pantatnya dikasih bantal dulu, nggak dinaikkan sedikit biar nggak lelah. Kan kalau berdiri seharian ini kan bayi nekan ke bawah, ya, jadi kaki ini lelah. Tapi jangan tinggi-tinggi kan hamil ya, jadi agak sorongkan sedikit gitu. Yang penting kaki itu balik normal lagi, nggak terbebani. Kemudian rutinkan balur MHS 3 kali di badan kita, karena itu bisa memperlancar peredaran darah. Jadi MHS-nya dihangatin, balurin di kaki, di badan gitu. Karena nanti N-Green memperlancar peredaran darah. Ya. Naikkan kaki, hangatkan badan dengan MHS 3-4 kali, minum N-Green. Oke. Oke, Umi, dari Ibu Atin dari Facebook. Umi, ada yang tanya, herba untuk gatal di daerah selangkangan, ya, dan warnanya menghitam, apa ya, Mi, herbanya yang bisa diminum? Iya. Jadi air hangat
hasil rebusan sirih dan garam. Jadi rebus sirih, garam, hangat-hangat pakai buat cebok rutin. Sirih garam, buat cebok rutin. Memang perempuan itu punya masalah besar di situ. Banyak mayoritas begitu. Jaga kebersihannya. Kemudian kalau pergi itu bawa panty double. Jadi kalau seharian berarti ya, kalau basah berarti 2 kali. Atau kalau memang tipikal yang ada keputihan, kalau seharian pergi bawa ganti CD. Ya, bukan CD Maidani ya. Tapi itu harus dibawa juga sih di Itu Maidani. bawa juga di mobil, Semangat. di mobil semangat. Ya. Nah, apa sabunnya? Sabun propolis. Tapi airnya hangat. Hangat tadi. Hangat karena ada sirih dan garam. Bagaimana kalau bepergian? Kalau mau ke kamar mandi itu, kalau nggak dijamin gayung atau ada shower atau yang lain itu, ya bawa gelas-gelas bekas kita minum air gitu. Jadi jangan mengandalkan gayung setempat karena nggak ada jaminan itu bersih. Ya, jadi jangan ngambil air yang di bak. Kalau nggak misalnya berhenti di pom atau apa, maka yang dari ini aja. Yang mengalir dari Yang keran. mengalir, iya. Ya, Kayak jaga kelembapannya itu kali yang. iya betul. Maka panty itu dibawa terus. Kalau sekiranya lagi nggak ada, CD-nya double. Bukan dipakai double. Ganti. Iya, siap ganti setelah baca salat zuhur. Oke, next. Yuk. Ini dari Di Instagram belum ada, di Oke. Facebook apa ada? dari Facebook ada lagi dari Mbak Haudatul Mila. Umi herbal untuk alergi kulit yang sudah bertahun-tahun. Alergi kulit atau dia radang kulit? Di sini Kalau alergi. dermatitis kan peradangan. Kalau alergi cari pemicunya apa gitu. Banyak yang alergi. Iya, jadi saya jadi keluargaku tuh keluarga alergi karena akunya alergi. Sebelum Umi jumpa HPA ini, Umi sinus iya. Waktu kecil kan ada pasar malam tuh. Nah, namanya anak kecil kan, kepengen punya anting, punya gelang, punya cincin. Belilah aku 1 paket. Dulu ingat banget uangnya 10.000 merah. 10.000. Dapatlah anting, dapatlah cincin, logam-logam gitu yang ada lucu-lucu gitu di pasar malam. 2 hari ini bernanah. Ini bernanah. Di lingkaran kalung ini bernanah. Anting, cincin, gelang bernanah. Kata ibu apa? Kamu itu alergi logam. Karena dibuang semua. Nangis dong anak kecil. Kata ibu, kamu nggak cocok pakai logam gini, kamu cocoknya pakai emas. Nah, jadi orang alergi logam itu nggak cocok miskin. Karena dia nggak butuh emas. Kalau emas nggak punya plastik gitu. Gelang batu, gelang plastik kan banyak lucu-lucu. Makanya pakainya gelang tasbih. Itu harus emas ya? Nih? Harus emas. Nah, alhamdulillah aku nikah dengan emas Jawa. Mas Hafiz bisa. Mas Hafiz. Berapa kilo Mas Hafiz? Nah, jadi semua penderita alergi apapun ya, ada alergi bunga, ada alergi wangi, ada yang di sini orang nyapu bersin, berarti alergi debu. Saya Nah, alergi debu, alergi udang sih. alergi udang, seafood, apapun alerginya tuh 3 nih kuncinya. Paru dijaga dengan susu kambing, ya. Daya tahan tubuh dijaga dengan madu, lendir dijaga dengan habatus. Udah 3 itu. Rutinkan yang ada habatus sauda, rutinkan yang ada susu kambingnya, rutinkan yang ada madu. Kalau mau praktis, ya udah ini. Ada susu kambingnya, ada madunya, ada habatus. Dan kalau mau praktis, iya, duitnya sedikit ya minum ini. Tapi kalau memang longgar duitnya, ya ini, madu deh, ya kan? 3 ini, mau 3 atau 1 terserah. Yang penting ada poinnya. Bisa diminum sekeluarga juga ya? Ya betul.
biasanya kalau ayahnya alergi, anaknya ada yang alergi, ibunya alergi, anaknya ada yang alergi. Ibunya nggak ada, ayahnya nggak ada, anaknya ada yang alergi mungkin, kayak gitulah. Nah terus pemicunya dihindari. Kalau memang makan telur langsung bisul, ya spin aja, kenapa sih? Gitu. Tapi bisa nggak sih Mi sembuh gitu? Misalnya saya alergi seafood, Ya. tapi suka pengen sembuh, bisa nggak sih? Ya kalau yang Umi ajarkan detox dulu. Jadi kalau Umi ini punya jurus gitu. Kalau sudah yang pada kehat itu ngerti. Sebelum pergi minum zaitun dulu gitu. Jadi dibentengi gitu. Sebelum pergi minum zaitun dulu. Lihat nggak di seafood itu banyak orang menyediakan kelapa. Iya. Itu kan penawar. Cuman kan nggak berpoin ya. Itu zaitunnya berapa sendok tuh, Mi? 1 sendok makan. Jadi pagi hari Rasulullah itu pagi hari madu udah, ya. Rasulullah itu pagi madu. Apa yang Rasul sampaikan? 7 butir kurma, syihid. Rasulullah itu sudah mengajarkan kita untuk jaga diri sebelum kita ketemu segala macam. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan minum madu, mengajarkan konsumsi kurma di pagi hari. Jadi kalau daya tahan tubuhnya kuat, makan apa aja aman. Jadi kalau makan seafood kambo, kena debu kambo, berarti daya tahan tubuh menurun. Madu itu menaikkan vitamin C dalam tubuh, artinya daya tahan naik. Kalau daya tahan bagus, makan apa aja nggak ada masalah. Oke. Ini dari Mbak Hani. Umi, anak saya 6 tahun kalau tidur ngorok kadang kayak susah nafas, Umi. Pertama, itu tidurnya harus miring. Terus udah ini lagi konsumsi extra food, tapi herba apa untuk menghindari operasi? ya, jadi bisa jadi ada pembengkakan di daerah tenggorokannya. Nah, cara yang paling mudah kalau anak-anak dikasih extra food atau madu, suruh ngemut dulu, dikulum ya. Jadi madunya taruh di mulut, jangan ditelan dulu sampai air liur itu mencairkan madunya, bahasanya sampai lumer. Kalau madunya udah lumer atau extra foodnya udah lumer, telan sedikit. Untuk apa sih? Untuk jadi salep. Nanti semua yang terjadi masalah di sini kan jadi lama-lama sembuh, nanti nggak ngorok lagi. Tapi dibantu juga tidurnya suruh miring. Kalau udah mulai ngorok, tidurnya dimiringkan. Atau berat badan dicek, bisa jadi gemuk, itu juga pengaruh, jadi menyempit rongganya sini. Oke. Itu ada ini juga sih, kira-kira ada kayak apa cairan atau flek. Soalnya anak saya juga kayak gitu nih, jadi kayak gitu terus kalau tidur. Apakah di situ ada semacam lendir yang harus dikeluarin? Iya, makanya itu tadi Rosella EGM atau obat itu kan mengeluarkan lendir. Oh, itu kan otomatis dia bakal bisa keluar sendiri. Iya. Oke. Oke, next dari Facebook nih, Mi, dari Ibu Narsih. Umi, saya hamil jalan 5 bulan, bermasalah di pencernaan. BAB kurang lancar. Ada keputihan juga, sudah minum spirulina, Sevel, Kelosin, dan Gamat. Terus apa saja herba yang boleh dikonsumsi? Hamil 5 bulan. 5 bulan. Masalah di pencernaan, BAB-nya di kurang pencernaan, BAB-nya kurang lancar. Sudah minum spirulina, Sevel, Kelosin, dan Gamat. Yang diminum udah benar. Cuma saya tambahkan jam-jam 9 atau 10 sama jam-jam 3 atau 4, 1-2 jam sebelum makan siang atau makan sore, makan pepaya. Jadi pepaya matang, bukan mengkel. Kalau pepaya mengkel kan pepaya rujak tuh. Pepaya matang itu dipotong jadi 3. Kalau beli pepayanya dipotong jadi 3. Tek, potong jadi 3. Kan berarti kalau pepaya dibagi 3 ada 3 potong. Setiap sepotong kan pepayanya utuh dipotong 3 gitu. Potong 3. Nah, setiap sepotong itu dikupas, diminum, dimakan ada jam 9-an atau jam 10-an. Kan nanti makan jam 12. Ada dimakan jam 2 atau jam 3, kan makan sore nanti jam 5. Sama ngemil malam.
yang ngemilnya jam 9.10 untuk melancarkan BAB siang, yang ngemilnya jam 3 jam 4 untuk melancarkan BAB sore. Nah, nanti yang ngemilnya malam untuk melancarkan BAB pagi. Jadi kalau udah makan herba, ibu hamil ini kan ada janin yang mungkin neken saluran BAB, maka perbanyak pepaya di jam-jam nggak makan. Lanjut. Oke, lanjut, masih dari Facebook Umi, dari Ibu Ika Yulianingsih. Untuk zaitun, EGM, sarkum sevel itu apakah bisa diolah atau dijadikan pengganti bumbu masakan? Misal santan diganti dengan EGM dan lain-lain. Kalau santan dikasih EGM yang manis banget ya. Kalau untuk kue-kue masih iyalah, tapi kalau santan dikasih EGM kan memang beda ininya ya, gitu. Oke. Jadi nggak terlalu cocok ya kalau diganti ya, mungkin bisa Misalnya kalau ditambahkan semua saja. pakai detsiro masih masuk. Tapi kalau bikin lodeh pakai EGM yang Oke, lanjut dari Ibu Zuliarmi. Umi, rosella dan kerosin bisakah diminum dalam jangka panjang dan dikonsumsi bersamaan? bisa. Enggak ada. Oke. Lanjut, untuk meningkatkan sensitivitas insulin, produk herba apa yang dapat dikonsumsi? Nenek saya diabetes, bawaannya lesu terus dan badan terasa berat, tidak bertenaga. Madu hitam pahit Diabextra atau madu hitam pahit andro. Pilihannya dua, mau madu dengan andro atau madu dengan Diabextra. Oke. Lanjut dari Mbak Liza Nova. Umi, suami saya kena penyakit asam lambung. Sebaiknya herba apa yang digunakan? Kemudian apa herba untuk gula kering? Oke, itu gula kering satu orang yang sama atau beda ya? Oke, sama itu suaminya juga. Oh, suaminya juga. Jadi suaminya gula kering dan lambung ya. Berarti untuk lambung 1 jam sebelum makan Magafit. Baik makan siang makan sore. Berarti 3 kali 2. Untuk diabetes yang kering, biosir madu hitam. Karena biasanya kalau udah konsumsi biosir itu gula turun. Biasanya kalau jarang BAB naik gula. Toksin kan. Tapi kalau BAB-nya udah lancar, madu hitam Diabextra. Madu hitam Diabextra. Kalau BAB-nya nggak lancar, madu hitam Diabextra biosir. Untuk lambungnya 1 jam sebelum makan Magafit. 2 kali 2 atau 3 kali 2. Oke. Ya. Gula basah kalau luka bernanah. Enggak. Kelihatannya luka nggak apa-apa. Kelihatannya padahal ya gulanya sama. Iya. Oke, lanjut Umi ya, dari Ibu Emma Hermawati. Umi, herba untuk sakit pinggang untuk pria usia 51 tahun yang kalau sudah kambuh sampai tidak bisa ngapa-ngapain. Sakit pinggang ini bisa jadi saraf kejepit, bisa jadi sulit BAB, bisa jadi kurang minum banyak. Sehari 3 kali MAS dipanaskan, dibalur di punggung sampai tulang ekor. MAS dipanaskan sehari 3 kali, dibalur dari mulai punggung sampai tulang ekor, dikusuk atau orang Sumatera. Setelah itu dari paha sampai kaki juga dibalur dengan MAS panas, karena itu nanti bersambung sampai tulang ekor. Nah, yang ketiga, cek apakah karena BAB-nya yang gak lancar. Kalau iya, madu, multi, biosir, dipsekua. Kalau BAB-nya gak lancar. Kalau sakit pinggangnya karena masalah di buah pinggang, di ginjal, ginekstrak, madu, dipsekua. Semua 3 kali 2. Kalau karena ngangkat-ngangkat berat, karena sering ngangkat-ngangkat berat, maka MAS yang dipanaskan itu dibalurkan minimal 2 kali, siang dan malam. Apa yang diminum? Gamat, Engreen, dipsekua. Jadi beda-beda.
Kalau ada masalah dari ginjal, tambahin ekstra gitu. Oke. Nah, ini dari Mbak Intan. Umi, keluhan orang tua saya badannya suka panas di bagian bawah payudara tapi di atas perut. Itu kenapa ya Mi? Solusinya apa? Di atas payudara, di bawah payudara, atas perut. di atas perut. Ada bisa jadi itu daerah lambung atau ulu hati ya. Nah, jadi konsumsi itu Magavit sama zaitun. Ya, Magavit sama zaitun, sama madu biasa. Ya, oke. Oke, lanjut dari Ibu Novi Supianti. Umi, anak saya kelas 1 SMA ada batu empedu. Kelas 1 SMA, Batu empedu batu empedu. selama ini minum Ginestrat dan zaitun selama 3 bulan. Tapi kemarin di USG ulang batunya masih ada. Oke. Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Tadi cemilannya tolong di sehari minimal 3 butir apel hijau. Apel malam itu, ya, apel lokal. Kemudian zaitun udah diminum, Ada zaitun. sudah. Terus Ginestrat udah diminum, Sudah. ya. Tambahkan Dipsquat 2x2 dan wajib madu. Mau premi, mau multi, boleh. Oke. Ini anak untuk anak yang mengalami keterlambatan 2 tahun 2 bulan baru bisa duduk. Sekarang sudah 3 tahun lebih belum bisa mengeluarkan satu kata apapun dan belum bisa berdiri dan jalan. Kenapa ya Mi? Mohon solusinya. Anak belum bisa berdiri, belum bisa jalan, ya. Belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong. Atau spirulina kan sudah di sini, berarti tinggal gamat and green. Jadi ini dikasih spirulina dan pegagan. Kalau sudah ada spirulina pegagan madu, and greennya nggak usah, tinggal gamat. Tuliskan di kolom komentar. Instagram sudah habis Mbak Deti. Oke, Umi, apa kita mau sekarang untuk menu Ramadan ala Haininya kapan Mi? Karena kan insya Allah 1 pekan lagi kita bakal Ramadan ya Mi ya. Target ya, Iya. minta explainer ya. Oke. Menu Ramadan ala Haini oleh herbalis konsultan kita Umi Sabil. Jadi Pindah sebelah sana. so jangan kemana-mana, stay tune aja. Karena ini adalah menu Ramadan yang bagus, yang bagaimana tetap menjaga imunitas kita. Iya, sudah.
Tampilannya sudah pas. Oke. Iya. Mungkin saya buka kerudung jadi sendiri aja di sini ya. Buka kerudung. aja bang, buka. Atau di tempat yang tadi? Oke. Iya. Insya Allah kita akan memasuki berapa hari lagi? Mas Budi? 8 hari lagi. 8 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tahun selama ini, tahun ini pun HNI memberikan panduan agar bagaimana kita saat Ramadan dalam keadaan semakin sehat, semakin kuat dan walafiat. Tentu kita jaga keluarga kita. Ada sampah di usus kita. Jadi gunanya madu ini juga untuk detoksifikasi besok agar semua toksin yang ada di usus besar bersih. Bila toksin bersih, tubuh semakin sehat. Sehingga madu sangat penting. Ini sudah madu habat namanya ya. Sudah madu habat. Jadi nanti teman-teman yang berubah berada habitatnya di pohon-pohon habatus sauda, maka kita dapat label dengan madu habat. Apa fungsi madu di sini? Yaitu menaikkan daya imun yang hari ini juga lagi sedang ada ujian pandemi. Hewan itu untuk penting agar seharian energinya kuat. Jadi protein nutrisinya dicukupkan. Deep Sequoia ini akan membuat
kalau nggak ada habatus saudajir. Nah, nanti kita bikin sahur malam hangat. Jadi janati kita seduh 7 gelas kalau serumah 7 orang, seduh 5 gelas kalau ada 5 orang. Bagaimana dengan 7 elemen? Kalau Umi sudah biasa bikin 7 elemen dengan air janati. Jadi buat yang ingin hangat dan segar, maka janati digabung ada jahenya, ada mengkudunya. Bagaimana untuk orang-orang yang stroke takut nanti puasa? Bagaimana orang darah tinggi takut nanti selama puasa? Sudah dikasih mengkudu di sini. Saya itu orangnya gampang lemes. Sedang ada wabah. Mudah-mudahan keluarga kita bisa melalui saum Ramadan ini dengan sehat walafiat. Oke. Puasa sendiri sudah bikin tubuh kita sehat. Puasa sendiri sudah membuat tubuh kita menjadi lebih baik. Dengan menu sahur. Bagaimana saat nanti datang berbuka? Sebelum berbuka 15 menit sebelumnya siapkan herba rapi. Nanti untuk kondisi lagi pandemi dan perut kosong. Seharian perut kosong itu sebaiknya badan jangan langsung kena es. Nah, akan lebih nyaman kalau buat kopi HC hangat. Rame-rame tuh. Nah, nanti untuk yang nanti bagi yang punya masalah lambung kan nggak langsung makan nasi tuh. Habis konsumsi kurma kira-kira setengah gelas minum Magafit.
3 butir gitu untuk jaga-jaga biar semalaman nanti lambungnya nggak. Sudah azan ya, jangan minum mangkabit sebelum azan. Batal dong. Jadi sebelum makan yang berat-berat sudah minum mangkabit. Oke, minum mangkabitnya 1 atau 2 butir. Allah, menu sehat solusi dari HNI. Umi ulang. Saat sahur kita konsumsi di sekuah. Bisa janati dengan sevel, bisa janati dengan madu. Bangun tidur malam tuh kan ada kelosinnya gitu. Jadi seharian berasanya kenyang. Kalau ada tipe-tipe yang malas makan malam, ini udah cukup banget nih. Ada hewannya, ada sayurannya. Ini daun semua nih. Daun zaitun. Insya Allah dengan dibentengi herba-herba ini nanti fit seharian, nggak pakai lemes gitu. Siang karena kita tidak banyak asupan kan siang, maka saat berbuka memulai dengan kurma. Dan yang males sahur, kadang-kadang saya kalau buka cukup ini aja, ya sudah, itu sudah mewakili. Mungkin dari apa yang Umi jelaskan nanti banyak pertanyaan Mas Hafiz dan Mbak Bita, saya tunggu pertanyaannya terkait dengan
resep untuk saraf kejepit. Nah itu apakah ada tambahan lain atau tetap Saat puasa. saat puasa ya? Saat puasa ini bisa jadi tambahan resep saraf kejepit. Dari sini, misal perlu dikuatkan herbalnya saat berbuka dan sahur. Kan ada anak yang lagi belajar puasa tuh, ada puasa beduk, puasa setengah hari. Nah, Umi sarankan pokoknya sementara nggak SS-an dulu lah gitu ya. Sari kurma hangat untuk anak-anak puasa beduk tadi. Puasa beduk itu bukan berarti setiap beduk buka puasa ya. Nah itu bagaimana melatih puasa dan ya usianya udah 72 tahun. Dia kalau nggak dicongkel kira-kira 1 sendok atau 2 sendok makan, 1 sendok lah karena buka puasa. Itu diberi air hangat, diberi madu multi 1 sendok makan. Kemudian dikasih kurma 1 sendok teh. Jadi kurma sama madu multi, kalau nggak ada extra food boleh, ya sama madu multi dicampur nih. Sebelum makan nasi berikan biosir 1 biji aja. Jadi kalau lambung kan magafit, tapi buat yang sulit BAB, ini buat lansia-lansia yang masih kepengen puasa tapi sulit BAB, ditambah lagi puasa kan berarti menjauhkan dari makan dan minum, berarti kurang air. Maka distimulus dulu ususnya itu dengan herba pencahar. Caranya bagaimana? Sebelum makan apa-apa, buka puasanya, misalnya air putih nih, air putih hangat. Habis itu udah disiapkan takjilnya, itu air madu diberi sari kurma atau date sirup 1 sendok makan atau 1 sendok teh, campur sambil nunggu itu diminum, minum biosir 1 aja untuk melancarkan, untuk mengencerkan. Nah baru